Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang tidak dapat beribadah di gedung gereja, pada Minggu Eksaudi ini, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado, selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh dengan sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar.
oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 2 dan ayat 4. Firman Tuhan epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 14. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 2 sampai 3. Niscaya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Majelis Jemaat HKBP Ujung Menteng menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu Horasma Dihita Saluhutna. Yang pertama, anak lahir. 1. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Bapak K. Purba, Ibu Boru Tambunan. Lahir hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dari Wik Rukem. 2. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Sahat Tua Pakpahan, Ibu Boru Manulang. Lahir hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, wilayah Swadaya, beralamat di Perum Graha Cipta, Taman Sari, Blok A3, nomor 2, Setu, Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut serta orang tuanya. Yang kedua, jemaat sakit. Mohon dukungan doa dari jemaat atas kesembuhan. 1. Bapak K. Nainggolan saat ini dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, ruang ICU dari wilayah Rukem. 2. Nyonya Hasilaen Boru Napitupulu saat ini dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati, wilayah MM. Mohon dukungan doa dari jemaat tersebut. Firman Tuhan, Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada, seorang pun menanyakannya. 3. Ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, dari tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei. Firman Tuhan, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. 4.
keuangan. Persembahan dan ucapan syukur minggu ini sebesar 25.605.000 rupiah. Rincian terlampir di lembaran warta. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 719 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Kami bacakan untuk kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah merupakan kebiasaan bagi kedua orang buta yang sering duduk di pinggir jalan untuk mengais rezeki dan mengulurkan tangannya kepada siapa saja yang hendak memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka sangat senang apabila mereka dapat menerima sesuatu dari orang yang lewat, yang mengasihi mereka. Mungkin sudah lama mereka mendengar adanya seorang yang penuh dengan belas kasihan, yang mampu dan sering membuat tanda mujizat untuk menolong orang sakit dan orang berkekurangan secara fisik.
dan mereka sudah pernah mendengar namanya, sehingga mereka sangat peduli, sehingga mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa bertemu dengan orang yang luar biasa itu, yang mereka sering namanya disebut dengan nama Yesus. Mereka rindu untuk memperoleh kesembuhan. Mereka kehausan untuk ketemu dengan Yesus, dan mereka kepingin supaya mereka sehat, supaya mereka bisa melihat, dan supaya mereka bisa bekerja layaknya sebagai orang lain yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa mengerjakan sesuatu tanpa terhalang karena kedua mata mereka yang tidak dapat melihat, tidak seperti mereka yang tidak dapat melihat. Dan hal inilah yang mereka inginkan, supaya mereka memperoleh kesembuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan memperoleh anugerah dari Yesus yang sangat berkuasa dan sangat mampu untuk membuat tanda-tanda mukjizat dalam kehidupan manusia. Mereka mendengar suara keramaian orang banyak dalam perjalanan dari kota Jericho ke Yerusalem, dan menyebut nama Yesus di dalam rombongan itu. Mereka mendengar ada suara-suara yang menyebutkan nama Yesus, dan mereka sangat tertarik untuk berkenalan dan sangat tertarik untuk bertemu dengan Yesus. Mendengar dan mengetahui bahwa ada rombongan Yesus yang keluar dari Jericho menuju Yerusalem, maka mereka berdua berusaha dan berseru berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka ingin dikasihani Yesus. Mereka yakin hanya anugerah Yesuslah yang mampu untuk menyembuhkan, untuk membuka mata mereka yang buta itu. Hanya karena kuasa Yesuslah mereka dapat melihat, mereka dapat terbuka matanya dan dapat melihat melalui kuasa daripada Yesus itu. Ketika mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami," orang banyak melarang mereka. Mereka melarang kedua orang buta itu untuk berseru memanggil nama Yesus. Mereka disuruh supaya mereka diam, hanya memperhatikan saja, tidak perlu berseru-seru, karena mereka tidak suka dengan kedua orang buta itu. Bagi orang Israel, orang Yahudi, bahwa seseorang yang buta itu adalah karena dosa orang tuanya ataupun dosa dirinya sendiri. Ada pemikiran, ada kebiasaan bagi orang Yahudi, apabila seseorang itu cacat, maka itu adalah karena dosa keluarga ataupun dosa orang tuanya sendiri. Sehingga orang buta atau orang cacat dianggap itu adalah orang yang najis. Orang yang najis. Untuk menyentuh atau masuk ke dalam bait Allah saja mereka tidak bisa, karena mereka dianggap najis, orang berdosa, dan orang yang perlu dikucilkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka tidak pantas minta pertolongan kepada Yesus, tidak layak untuk dekat kepada Yesus, karena mereka adalah orang najis dan orang berdosa. Sehingga orang banyak melarang kedua orang itu untuk menyebut dan berseru memanggil Yesus, karena mereka dianggap orang yang najis, yang tidak layak
untuk menyebut nama Yesus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun orang banyak melarang mereka untuk memanggil nama Yesus, mereka tidak mau. Mereka tidak mau berhenti. Mereka tetap semakin kuat untuk memanggil dan berseru nama Yesus. Saudara kekasih, kita belajar dari dua orang buta ini. Saat mereka tahu Tuhan Yesus mampu menolong dan menyembuhkan mereka, mereka tidak menghiraukan apa kata orang banyak. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak menyerah begitu saja walaupun dikatakan diminta orang banyak supaya mereka diam. Tetapi mereka tetap berseru sekalipun mereka dilarang. Karena mendengar suara teriakan mereka, Yesus pun menyembuhkan kedua orang buta itu. Inilah upah daripada kedua orang buta itu, karena mereka tidak takut dan tidak berhenti untuk menyebut nama Yesus, karena mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Mereka menerima apa yang mereka dambakan, apa yang mereka harapkan. Yesus pun menyembuhkan kedua orang buta itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana jika mereka pasrah? Bagaimana jika mereka memutuskan untuk tidak berteriak lagi? Pasti akan beda ceritanya. Saat ini dalam menghadapi pergumulan hidup kita, ketika kita menghadapi pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga, pergumulan kita dalam pekerjaan, pergumulan kita di tengah-tengah pelayanan kita, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita putus asa dan berhenti berteriak memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam segala penderitaan yang kita alami? Apakah kita berhenti berteriak karena tekanan dari lingkungan kita? Apakah kita berhenti dan memutuskan bahwa sampai di sinilah hidup saya? Orang beriman kepada Kristus tidak akan mundur walaupun banyak hambatan dan tantangan, karena dunia sering tidak membiarkan kita untuk bebas datang bertemu dengan Yesus. Sungguh miris rasanya ketika untuk bertemu dengan Tuhan pun kita harus dihadang oleh orang-orang yang nyatanya memiliki agama juga. Jika orang buta itu tetap memanggil Yesus dalam kecacatannya dan tidak menghiraukan hadangan orang-orang yang melarangnya, maka kita pun haruslah menghadapi dan mengalahkan setiap tantangan yang datang kepada kita dengan kuasa Tuhan Yesus. Di saat itulah kualitas iman kita semakin kelihatan bertumbuh dan berkembang. Bapak-bapak dan saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, bagi Yesus perlu juga mengetahui bagaimana kualitas iman ketika seseorang itu meminta kepada Dia. Makanya ketika orang buta itu meminta kepada Tuhan dengan mengatakan, "Kasihanilah kami," Yesus juga bertanya kepada mereka, "Apa yang akan saya berbuat untuk kamu?" Apa yang mereka inginkan untuk diperbuat oleh Yesus kepada mereka? Sebenarnya Yesus tahu mereka rindu kesembuhan. Tetapi walaupun Yesus tahu bahwa Yesus sudah tahu kualitas ataupun keinginan mereka untuk sembuh, tetapi Yesus juga bertanya untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi diinginkan mereka dalam kehidupan mereka. Setelah Yesus mengetahui keberadaan
dan keinginan daripada orang buta itu, maka Yesus menyembuhkan. Karena Yesus melihat mereka yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, kenapa Yesus bertanya kepada orang buta itu? Karena banyak manusia yang berbagai motivasi untuk mengikuti Yesus. Ada orang dia mengikuti Yesus tetapi hanya ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan saja. Dia mengikuti Yesus, dia ingin melihat, menonton tanda-tanda mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus. Bagi dia mengikuti Yesus adalah hiburan. Mereka terhibur ketika mengikuti Yesus. Hiburan yang mereka butuhkan untuk mengikuti Yesus. Ada juga orang mengikut Yesus supaya dia makan. Karena Yesus tidak menginginkan orang lapar mengikuti dia. Sehingga dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga orang yang mengalami itu ketagihan untuk mengikuti Yesus. Mereka dapat kenyang, makan secara material. Mereka ingin kaya, ingin makmur, ingin kenyang. Itu yang mereka inginkan dengan mengikuti Yesus. Tetapi ada juga orang yang mengikuti Yesus pura-pura mengikuti Yesus. Tetapi sebenarnya mereka hanyalah mencari kesalahan Yesus sendiri supaya mereka dapat menangkap Yesus. Kapan mereka salah, maka mereka mengikutnya untuk mengetahui kapan, sehingga mereka ada alasan untuk menangkap bahkan membunuh Yesus. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, orang buta yang memohon kepada Yesus, secara fisik dia buta, matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya sebenarnya bukan buta. Hatinya terbuka, hatinya melihat keberadaan Yesus, hatinya melihat kuasa Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan itu adalah penuh kuasa sekalipun matanya tertutup. Kesadaran akan anugerah Yesus sering kita lupakan. Kita tidak melihat betapa pedulinya Yesus kepada kita. Kita tidak melihat betapa sayangnya Yesus sama kehidupan kita. Kita tidak melihat betapa banyaknya pertolongan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Mata kita tidak melihat. Hati kita juga tidak melihat. Kita buta. Kita tidak menyadari bahwa anugerah Tuhanlah yang selalu mendampingi kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari mara bahaya setiap saat dalam perjalanan kita. Kita menganggap bahwa itu adalah karena kepintaran kita membawa kendaraan. Kita merasakan karena kemampuan kita, keahlian kita untuk menghindar dari mara bahaya. Tanpa kita sadari, hati kita tidak melihat bahwa Tuhan, kekuasaan Tuhanlah yang melindungi kita, menjaga kita setiap saat, memelihara hidup kita. Anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari segala tantangan itu. Oleh karena itu, disinilah kita perlu berseru memanggil nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Berseru menyebut, memanggil nama Tuhan ketika kita mengalami penyakit, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan. Tetapi kita jangan lupa
Ketika kita dibantu, ditolong dan dihindari dari segala penderitaan itu, dijauhkan dari tantangan itu dan disembuhkan dari penyakit, lalu kita mengatakan itu adalah hanya karena dokter yang pintar atau hanya karena obat-obatan yang menyembuhkan kita. Itu hanyalah alat. Tetapi yang penuh kuasa untuk menyembuhkan, menjauhkan kita dari segala mara bahaya itu adalah Tuhan. Oleh karena itu kita diajak oleh khotbah kita pada hari ini supaya kita seperti orang buta itu, hatinya melihat kekuasaan Tuhan dan dia tidak gentar walaupun banyak tantangan yang menantang dan juga membatasi, menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak gentar, dia tetap berseru karena hatinya menyadari kuasa Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu, saudara yang kekasih, kita harus membuka hati kita. Bukalah hatimu, mengenal Tuhan, dan berserulah kepada Dia setiap saat, sehingga hidupmu dipelihara. Hidupmu dipelihara, dilindungi, diantar kepada suatu kehidupan yang bahagia. Karena Tuhan itu adalah penuh kasih yang mengasihi setiap manusia. Apabila kita juga mau untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu membuka hati kita, menyadarkan kita untuk selalu berseru, berdoa, menyerahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Engkau mengingatkan kami Tuhan pada pengalaman kedua orang buta yang berseru memanggil nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan, banyak orang melarang dia untuk tidak menyebut nama itu, tetapi dia tidak gentar, tidak takut Tuhan. Dia selalu semakin berseru untuk memanggil dan untuk menyebut nama Yesus supaya Tuhan mengasihi dia. Tuhan Allah Bapa kami, kasih Yesus Kristus menyentuh hidup mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Demikian juga kami Tuhan, dalam kehidupan kami ini kami mengalami banyak rintangan untuk tidak memanggil dan berseru kepadamu Tuhan. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang ada di negara kami. Sulitnya membangun gereja, sulitnya bersekutu dalam kedamaian dengan sesama kami Tuhan. Dan juga tantangan yang akhir-akhir ini Tuhan, yang membuat kami terkadang gentar dan takut karena penyakit di dunia ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kuatkan kami Tuhan, agar semuanya itu tidak menghalangi kami untuk berseru memanggil nama Tuhan, supaya kami setiap saat, setiap detik dimanapun kami berada, tidak gentar oleh apapun, selalu menyerahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga saudara kami, jemaat yang Engkau kasihi Tuhan, dimanapun mereka berada. Banyak tantangan yang mereka hadapi Tuhan, khususnya karena pengangguran, karena kurangnya pekerjaan yang membatasi saudara kami Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan Allah kami Tuhan, sertai mereka, berikan solusi yang terbaik Tuhan, supaya saudara-saudara kami itu dapat memperoleh yang layak Tuhan, yang membuat mereka semakin dekat dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami serahkan hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka semakin mengenal kuasa Tuhan dalam hidupnya untuk hari-hari yang akan datang. Sertailah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ini hanya ke tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.